sore hari ini kita berada di 0 km Kabupaten Wajo, Sengkang. Sekarang kita berada di Lapangan Merdeka, tepatnya di Baruga, 0 km Kabupaten Wajo, dengan seorang tokoh pemuda. Beliau aparatur sipil negara yang kuat juga di organisasi, beberapa kali memimpin organisasi di Kabupaten Wajo. Selamat datang, Pung. Masuk. Ya, terima kasih atas undangannya, Iya. Pak Borju. Saya panggil Adinda Nur, Iya, ya, Pung. calon orang kaya. Amin. Ya. Aduh, Belum kaya sekarang. belum. Aduh. Tapi calon. Amin. Amin. Jadi pengasuh ini Dr. Andi Muhammad Baso Iqbal, ST MSI. Kalau berbicara terkait latar belakang pendidikan, terakhir di UNM, Pung. Saya terakhir di UNM. Oh iya. Itu S3, Pun, deh? S3. Alhamdulillah, untuk pendidikan saya terakhir menempuh S3 jurusan Administrasi Publik, Iya. tahun 2017. Oh. Saya mulai menempuh pendidikan di UNM, kemudian selesai baru tahun lalu kayaknya Selesai itu. Ya, 5 tahun. S3. Doktor. Bukan Steller. Stellar bener. Iya. Jadi kemarin ini, Pung, Ya. kan banyak juga yang bilang ini, Ya, Pung. ya. Kita ini dikenal sosok yang sedikit tegas atau sedikit gampang marah begitu. Ya. Sebenarnya bagaimana aja ini sosok pengasuh ini? Ya, artinya kalau kita berbicara manusia Ya. Setiap manusia punya karakter. Iya. Kalau kita berbicara karakter berarti sikap dan perilaku. Iya. Kalau sikap dan perilaku, kalau kita berbicara di birokrasi, di pemerintahan, itu pemerintahan harus ada ketegasan. Karena ketegasan ini yang artinya menunjang dalam rangka untuk memerintah, Ya. untuk mencapai tujuan. Bukan cepat marah tapi tegas. Oh, ada porsi begitu yang Ya, kita ada mau porsi. bilang, Pundi, bahwa tidak ketegasan tergantung di mana tempatnya. Ketegasan di mana tergantung di mana tempatnya. Iya. Kemudian ketegasan itu dilaksanakan berdasarkan fakta, Iya. bukan dibuat-buat. Kalau bicara terkait jalur ASN tak sendiri, ini kan kita mulai dari lurah, Pundi. Dari lurah, Kemudian camat, kemudian sekjam dulu. Oh, sekjam dulu. Sekjam dulu. Berarti kalau ASN ini kita mulai dari bawah memang, Pundi. Orang Bugis bilang Makalolo dulu. Tangga pertama. Ya. Tangga pertama, Oh, kedua, ketiga. Oh. Jadi tidak ada yang dilompati. Tidak ada dilompati. Dan tidak boleh melompati. Cepat jatuh nanti. Kalau jatuh. Luar biasa Bugis, ya. Mulai dari tahun berapa kita tuh di ASN itu, Bun? Ceritanya panjang ini. Iya, cerita panjang ini. Ya. Bisa mungkin disingkat-singkat ini, Bun, toh. Iya. Karena kan biasa juga ada orang cerita, malolo muva. Sebenarnya kan mereka tidak tahu ini. Iya. Bahwa mulai dari seklur, Ya. baru lurah, Ya. baru camat. Camat di berapa tempat kita? Cuma di tempat. Iya. Di Penran dan di Tempe. Di Penran itu kurang lebih 4 tahun, Iya. di Tempe kurang lebih 2 tahun. Oh, 2 tahun gitu. 2 tahun lebih. Iya. Jadi begini ceritanya, Iya. Pak Nur, Dinda Nur. Iya. Ini podcast paling santai, Pak. 2007. Iya. Tapi sebenarnya disitulah pembuktian bahwa takdir manusia itu telah ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Iya. Karena sebelum jadi ASN 2007, sebelum saya diterima dari jalur honorer, Iya. itu setelah tamat kuliah 2001, saya coba peruntungan untuk mendaftar ASN lewat jalur umum 2 kali. Iya. 2001, kalau itu kemudian tidak diterima. Jadi pada saat tidak diterima, saya lihat saya punya tangan. Iya.
Nah, kebetulan tangan saya orang Bugis bilang Pulau Bete. Pulau Bete. Oh iya, Tidak putus-putus. Tidak putus pun nih. Orang Bugis bilang kalau ada manusia yang Pulau tangannya Bete. Pulau Bete, selalu itu apa yang diinginkan didapat, tapi Tuhan juga menentukan. Oh Tuhan ya benar. Tapi cerita ini, Cerita. kau bisa saksikan. Iya iya, Pulau Tidak ada Bete putusnya. iya. Ini Saya juga hampir pun tapi Hampir. dikasih begini. Pulau Bete. Oh, Pulau Bete ya. Kalau makna orang Bugis bilang Pulau Bete itu rezekinya selalu ada, keberuntungan selalu berpihak. Iya. Orang yang Pulau Bete itu keberuntungan selalu berpihak sama dia. Saya tidak tahu ini. Iya. Tapi saya buktikan dalam hidup saya memang keberuntungan itu karena Tuhan yang Maha Kuasa selalu berpihak. Ya. Detik-detik terakhir Iya. pada saat saya merasa bahwa ASN ini bukan takdir saya, loh ternyata 2007 saya diterima melalui jalur honorer. Nah, itulah awal mulanya bergelut Bergelut di aparatur ASN, sipil negara. aparat. Iya. aparatur pemerintah, Mulai dari honor biasa pun honor biasa. baru masuk seklur, lurah, camat, sekarang kepala dinas. Kepala dinas, alhamdulillah kepala dinas. Besok tidak tahu. Oh besok dari tahu. Ya belum tentu besok. Besok karena namanya jabatan itu setiap saat bisa diambil. Oh bisa Diambil oleh yang punya jabatan yang manusia. Manusia kan kalau kita berpikir jabatan ini yang berikan amanah untuk jadi kepala dinas melalui titipan manusia kan bupati. Iya. Yang punya kewenangan menentukan siapa-siapa yang ingin dipakai untuk membantu beliau. Membantu beliau. Tapi pada dasarnya kalau kita berbicara kiki, Tuhan yang memberikan kan. Iya. Ini jabatan kan kalau bupati mau ambil, Iya. kalau manusia minta mau ambil, bisa saja kita dilanjutkan besok pagi. Oh bisa saja. Bisa saja kita berbicara ini hari ini jam ini. 5:05. Iya. Besok saya nunjuk Pak. Lain kalau Tuhan Iya. lagi, lain kalau Tuhan lagi mau ambil. Beda lagi kalau Tuhan. Ini detik bisa diambil. Iya sakit ya. Saya sudah. Jadi artinya jabatan tidak boleh disombongkan. Oh iya. Karena lu malakat ji. Kalau Pak Sarul pernah bilang daki-daki ji. Iya. Pak Sarul pernah. Kalau saya bilang, malakat ji itu bisa diambil kembali. Jadi Bisa diambil. jabatan tidak boleh disombongkan, tidak boleh dibangga-banggakan. Jabatan ya amanah dilaksanakan ya secara baik dan benar. Ya itulah mana. Iya. Baik dan benar ya tergantung karakter yang melaksanakan jabatan itu. Masing-masing punya kelebihan kekurangan. Kelebihan dan kekurangan. Jadi, tapi berapa tahun lagi di lingkungan hidup? Kurang lebih 5 tahun. Oh 5 tahun lingkungan hidup. Kurang lebih 5 tahun. Jadi saya 2018 bulan 2 di lingkungan hidup. Ceritanya panjang juga itu. Panjang. Bertanya aku juga bagaimana aku bisa. Kan kita yang mau jelaskan. Bertanya aku juga bilang kenapa bisa lama nih. Minum kidul pindah-pindah. Ya kenapa? Baru saya mau lanjut itu. Baru saja ini ditanya. Iya. Kita bertanya. Iya. Baru saya mau lanjut itu pun minum kidul kopi pun. Ah, kopinya nikmat. Iya. Patut disyukuri bahwa rasa ini pada saat saya minum kopi masih bisa membedakan pahit manisnya. Berarti masih manusia. Masih manusia. Masih diberi kehidupan. Masih bisa merasa. Masih bisa merasa. Napas masih keluar masuk. Mata masih melihat. Oh iya. Berarti disyukuri kan? Syukur Ini ya. hari tadi setelah salat asar, Iya. Adinda Nur WA mengajak itu. saya. Ya boleh. Nggak ada waktu pun. Ada waktu. Iya. Kenapa tidak? Karena kan namanya kebaikan. Kebaikan pun. Kebaikan itu harus kita sambut. Iya. Hal-hal yang baik yang kita ingin lakukan harus disegerakan dan Iya. kita sambut kebaikan itu. Jangan ditunda. Iya. Ini kan kebaikan. Iya. Kita mau bersilaturahmi. Nanti kalau bersilaturahmi, keuntungannya bahwa kita bercerita bercelote ini, Iya. nah itulah keuntungannya. Itu keuntungannya, Tapi iya. silaturahminya kita ketemu, belum tentu besok kita ketemu. Kita ketemu Bu, karena ada takdir. Ada takdir. Iya. Semua orang mau mati. Ya. Tapi dianjuk kita di dulu itu Po. Apa itu? 5 tahun. Nggak lama gitu di lingkungan hidup 5 tahun Po. Belum di 2023 bulan 2 tanggal 21 itu sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun di situ. Menuju 5 tahun. Ya. Kalau dari segi lama, lama juga. Iya. Bisa dikatakan lama karena sudah lewat dari 2 tahun. Sudah lewat Kalau dari 2 tahun. aturan ASN itu aparat eselon 2 jabatan itu pimpinan tinggi pertama itu bisa dievaluasi 2 tahun sekali. Jadi kita diberi kesempatan melaksanakan tugas tupoksi Iya. itu tugas pokok dan fungsi di suatu instansi diberi kewenangan berdasarkan aturan itu 2 tahun. Evaluasi Pak Bupati bisa evaluasi kita. Iya. 2 tahun itu bisa dinonjolkan, bisa dirotasi atau bisa dipromosikan. Promosikan.
Kalau saya tinggal menunggu kebijakan pimpinan, apa masih tetap di DLH, Ya, atau mau dirotasi, iya. atau mau dinonjolkan. Iya. Jangan kau yang atur pimpinan. Betul. Kita ini bawahan menunggu arahan dan instruksi pimpinan. Jadi sebenarnya jadi bawahan yang baik itu bagaimana itu? Bawahan yang baik adalah bawahan yang mendukung, mensupport pimpinannya untuk mencapai tujuan. Iya. Itu harus disupport. Pak Bupati sekarang artinya punya program unggulan 25, Iya. 25 program kerja nyata. Ya, Iya. kita bawahannya harus mendukung beliau untuk mencapai 25 kerja nyata itu. Nah, di situ bagaimana struktur jalan, bagaimana itu BPJS, bagaimana risiko udang, bagaimana artinya kesejahteraan masyarakat ditingkatkan. Nah, kita semua dinas ini pembantu dinas, kalau sekarang 25 kalau tidak salah itu dinas dan badan, Iya. itu bekerja dalam satu titik tujuan. Kalau kita bekerja satu titik tujuan untuk mencapai program 25 kerja nyata Pak Bupati. Selain daripada visi misi beliau. Selain dari betul. Terus orang ini kan biasa sebut-sebut nama tak juga ini Po. Sebagai generasi ketiga. Ya. Cucunya Feta Unro. Ya. Anaknya Feta Andi Burhanuddin Unro. Ya. Ada kan biasa juga orang bertanya ini bagaimana je Pungaso ini ke depan ini. Ya. Kalau itu harus kami minum dulu. Kayaknya ke berat. Ada. Jadi harus minum dulu itu. Pertanyaanmu berat. Berat itu bertanya. Oh, berat itu bertanya. Berat bukan berarti ada 25 kilo beras diangkat. Oh, tidak ya. Artinya berat karena maknanya harus kami pertanggungjawaban daripada generasi ketiga itu. Generasi ketiga. Ini saya mewakili masyarakat, ini ada beberapa bertanya Po, sebagai Tidak generasi apa-apa, ketiga. Kau mewakili masyarakat, kau mewakili pribadi. Tidak apa-apa. Mau kau bertanya pribadimu, mewakili masyarakat. Iya. Masyarakat juga. Kalau kita berbicara Wajo, kita berbicara 14 kecamatan. 14 kecamatan. 140 desa, 48 kelurahan, kurang lebih 2.500 km persegi luasnya Wajo. Iya. Kurang lebih sekarang kalau tidak salah 400.000 jiwa ya penduduknya. 400.000 jiwa. Berarti yang kau wakil kau berapa? Iya. 1, 2 atau 3. Perjelas kalau mau wakil. Oh, harus jelas dulu itu. Jangan kau bilang mewakili. Saya bilang kau bertanya karena kau yang sekarang anu. Tapi kayaknya kita paham betul tadi itu 190 desa kelurahan apa? Po? Banyak jalan. Oh, Banyak jalan. Iya. Paham. 14 kecamatan. Pernah banyak jalan dulu waktu mendampingi anu. Oh, pernah ke jalan almarhum. Iya. Kalau di Wajo ini kira-kira apa yang dibutuhkan masyarakat Wajo ini? Yang dibutuhkan masyarakat Wajo kan kalau kita berbicara Wajo, saya artinya ini lepas daripada saya kepala dinas. Saya berbicara sebagai ketua PPM. Oh, ketua pemuda ya. Saya masih ketua PPM Pemuda Pancamarga sekarang. Saya berbicara bukan sebagai kepala dinas, saya berbicara sebagai ketua Pemuda Pancamarga, mantan ketua KNPI 2013-2016. Iya, Po. Sekarang masih ketua PSTI, dan masih ketua PPM dan beberapa organisasi BMW juga masih Dewan Pendiri Bangsa Muda Wajo. Begini banyak mana ya. Belum juga habis. Iya. Masih di organisasi belum habis. Bu. Masih ada karena PPM dulu pun pernah kumpulkan sampai 5.000. Anda 500 pasukan pun nih. 500 pasukan waktu musda. Mengerikan dulu juga. Kembali kalau kita berbicara Wajo dan potensi pertanian kurang lebih 100.000 kurang lebih lahan pertaniannya Wajo kan, perkebunannya, lautnya dan lain sebagainya. 80% kan masyarakat Kabupaten Wajo hidup di pertanian. Iya. Jelas yang dibutuhkan, yang paling dikembangkan itu yang ingin dikembangkan Kabupaten Wajo adalah pertanian. Itu kan potensi luar biasa, Pak. Kalau kita berbicara potensi luar biasa yang mana yang kita punya, itu yang kita dorong. Yang kita dorong yang potensinya tidak maksimal di situ. Orang Wajo butuh air kalau dia mau bertani. Iya. Daerah timur, Takalala, Bola, Sajuangin, Penrang, Majo Ulang sebagian kan. Itu istilahnya Galulebong. Orang butuh air. Tak ada hujan ya. Bagaimana air bisa sampai di situ ya? Kita pemerintah yang memfasilitasi, memikirkan program apa yang cocok untuk para petani sehingga peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan. Kan begitu, Pak? Iya, betul. Bagaimana kira-kira?
Benar atau tidak? Nggak usah jawab. Nggak usah bisa jawab. Nanti pemirsa yang jawab. Jadi gitu ya. yang pertama infrastruktur pertanian Iya. yang harus kita maksimalkan. Maksimalkan. Dengan segala kemampuan, potensi Iya. yang dimiliki pemerintah, diarahkan ke situ untuk mencapai tujuan ini. Orang butuh air, alat-alat pertanian yang kita masih agak kurang, itu kita berikan fasilitasi ke kelompok-kelompok tani bagaimana supaya percepatan tanam, bibit yang baik, itu kan semua. Apa yang mempengaruhi untuk mendapatkan produksi yang maksimal, itu kita sediakan. Fungsinya pemerintah memfasilitasi, menyediakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah hadir di kesulitannya masyarakat. Iya, Kalau masyarakat iya. sulit air untuk bertani, ya hadir di situ petani pemerintah. Ya aku jadi pemerintah kalau kau tidak bisa hadir. Iya. Kalau kau cuma tidur-tidur di rumahmu, Iya. serahkan saja itu pemerintahan ke orang yang mau hadir. Iya. Berarti pemerintah ini harus Hadir di setiap persoalan yang hadir di dimiliki setiap pemerintah. persoalan yang dimiliki. Iya. Persoalannya apa? Misalnya dia bersoal di bidang kesehatan, ya pemerintah hadir di bidang kesehatan, menyediakan fasilitas-fasilitas sarana kesehatan, Iya. puskesmas yang selama ini sudah ada, kita kembangkan, kita tingkatkan. Kan begitu Pak. Iya, betul. Masyarakat butuh peningkatan ekonomi, kita percepat perputaran uangnya. Bagaimana mempercepat perputaran uangnya? Kamu perlu ditanya. Iya. Karena kota semua nanti. Ini harus ada disimpan. Ini harus ada disimpan, Bu. Iya. Kalau Brahma Kumbara lu kepada negara tahun 80 di radio. Iya. Ajan tingkat 10-nya, ajan Selat Jawa tingkat 10. Ajan Selat Jawa. 8 mau dulu cerita. Iya. Berarti yang dua ditaruh dulu. Oh, iya. Nanti pada saatnya baru dimunculkan lagi yang dua. Baku Lamping, Putung Bajil. Oh, kalau Baku Lamping, Putung Brahma Bajil Kumbara sama Putung Bajil. baru keluar itu. Keluar Brahma Kumbara ajan Selat Jawa tingkat 10, Putung Bajil keluarkan itu ajan anunya dulu itu yang bisa jadi salju. Oh, iya. Generasi sekarang itu kayak susah. Terus, Jadi kalau wajah mau dicerita banyak hal pun. dan artinya berat berat kita untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat, tapi kita punya cara, punya strategi ya, dengan pengalaman yang ada. Saya kan pernah ketua PPM ya, Ketua PPM tadi, ya, mau ketua PPM, ya, ketua PPM tapi lagi. ketua PPM juga pernah jadi lurah. Oh, iya. Jadi bukan ketua PPM saja. Iya. Pernah jadi lurah, di Bulu Pabulu. Bagaimana pedisnya itu masyarakat diurus, Pak. Banyak orang bisa berbicara bilang bagaimana mengurus masyarakat, tapi tidak pernah merasakan bagaimana mengurus masyarakat itu sendiri. Suka dukanya bagaimana melayani, bagaimana menyelesaikan persoalannya, bagaimana harus mengambil keputusan. Itu kan yang harus dilalui. Iya, betul. Kita tidak bisa langsung bisa mengurus masyarakat tanpa bisa ada pengalaman untuk mengurusnya. Iya, nah bilang orang apa bati-batina. Kau yang bilang, bukan saya yang bilang. Terus kita lanjut lagi nih, Pung. Silakan. Lagi berapa tahun Kau mau sebenarnya? stop ada apa-apa ya? Berapa tahun ini masa dinas, Pung? Kalau hitungan berdasarkan aturan ASN, Ya. karena kalau kita berbicara pemerintahan, kita berbicara aturan, Pak. Iya, aturan, tetapi ya harus Boleh, aturan, ya. Gitu. Kita berbicara aturan kepegawaian yang diatur oleh aturan kepegawaian itu, umur pegawai itu maksimal 58 pensiun. 58 pensiun. Dia mau ada jabatan, tidak ada jabatan, Iya. itu 58. Iya. Eselon 3 kayak sekretaris, camat, kepala bagian itu 58. 58. Tapi eselon 2 bisa 60. Oh, iya. Kalau saya sekarang 46, 58, berarti tinggal 12 tahun lagi, Pung. 58 toh kita tidak berbicara 60-nya. Iya. Karena 60 itu 58 2 tahun, kalau eselon 2 bisa diperpanjang tergantung Kebijakannya pimpinan. Aturannya mengatakan demikian. Tidak salah kalau diperpanjang, masih dibutuhkan. Iya. Kalau orang bilang kenapa itu masih terjadi? Ya dibutuhkan. Iya. Kalau dibutuhkan orang yang diperpanjang. Kalau tidak dibutuhkan ya diselesaikan. Iya. Kalau 60 masih bisa gak, Pung? Bisa 60. Oh. Tapi kita hitung yang 12. Oh, yang 12. Yang 58. 58 di. Karena 60 itu tergantung kebijakan bupati toh. Kalau bupati tidak mau ke apa? Mau ke paksa. Tidak bisa. Terus ada closing statement, Pung. Apa yang mau disampaikan ini sama teman-teman pendengar Celoteh Muda? Terima kasih atas undangannya Adinda Nur
Pak Burju, yang sudah lama saya kenal dan saya anggap sebagai sahabat, saudara, adik, teman diskusi, telah mengundang saya di Colete Muda. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan, yang kita diskusikan tadi, ngobrol-ngobrol santai, itu menjadi sebuah artinya menjadi sebuah tambahan pengetahuan bagi kita semua, sehingga apa yang kita inginkan semua dapat kita capai. Mudah-mudahan Colete Muda ke depannya lebih sukses, lebih jaya. Amin. Dan artinya Colete Muda dapat menjadi salah satu podcast alternatif yang dimiliki Kabupaten Wajo untuk mendapatkan informasi-informasi, mendapatkan hal-hal yang ingin diketahui oleh masyarakat. Untuk itu, saya Andi Baso Iqbal, Ketua Pemuda Pancamarga, untuk sampai saat ini masih menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pung, atas kehadiran. Masih banyak mungkin yang ingin digali dari Pung Aso, terkhusus bagaimana sikap beliau ke depan. Kita akan nantikan di episode-episode baru Serajua 38 ini. Belum, masih ada dua ya. Masih ada dua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk mendukung supaya bisa berkembang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Celoteh Muda.